Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monica Sukensi Baruginting. Saya dari Prodi Ilmu Perpustakaan 2. NIM saya 0601252041. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang sejarah bahasa Indonesia. Akar dari bahasa Indonesia ini bukanlah bahasa yang muncul begitu saja, melainkan bahasa Melayu yang sudah ada sejak abad-abad lalu. Sebelum era modern, bahasa Melayu dikenal sebagai langue French, sebuah bahasa yang berfungsi sebagai jembatan komunikasi utama di antara berbagai suku bangsa yang memiliki latar belakang bahasa budaya yang sangat beragam. Bahasa Indonesia merupakan salah satu identitas nasional bagi bangsa dan negara Indonesia. Bahasa Indonesia diresmikan tepat 1 hari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, yakni pada tanggal 18 Agustus 1945. Bersamaan dengan mulai berlakunya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Alasan mengapa bahasa Melayu dijadikan atau dipilih sebagai bahasa nasional, karena lebih mudah dipelajari dan dikuasai. Saya akan menjelaskan tentang ragam bahasa Indonesia. Ragam bahasa Indonesia mencakup 3 hal, yaitu yang pertama berdasarkan media, yang kedua berdasarkan cara pandang penutur, yang ketiga berdasarkan pokok persoalan ataupun berdasarkan sifatnya. Oke, baik, yang pertama tadi berdasarkan media. Berdasarkan media yaitu terbagi lagi menjadi 2 bagian yang ada menjadi dua bagian, yaitu ragam lisan dan ragam tulis. Ragam lisan adalah komunikasi langsung yang melibatkan antara pembicara dan pendengar, yang dapat memanfaatkan intonasi ataupun gerakan tangan, mimik wajah, tekanan suara, dan isyarat untuk menyampaikan makna yang tersirat. Yang kedua ada ragam lisan. Ragam lisan itu bisa diambil contohnya seperti penulisan makalah, surat-surat resmi, ataupun laporan. Yang kedua tadi ada berdasarkan cara pandang penutur. Cara pandang penutur juga dibagi menjadi 2 bagian, yaitu ragam baku dan ragam santai. Seperti berpidato di depan umum, menulis karya ilmiah, atau dalam surat menyurat dinas. Bahasa yang digunakan harus sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Santai itu contohnya seperti berbicara kepada teman, yang berarti cakapannya lebih santai dan cenderung lebih luwes, dan seringkali menggunakan bahasa tidak baku atau bahasa yang non formal. Tiga tadi ada berdasarkan pokok persoalan ataupun berdasarkan sifatnya, juga terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ragam ilmiah, yang kedua ragam sastra, yang ketiga ragam hukum. Ragam ilmiah itu khusus digunakan dalam karya ataupun ilmiah. Bahasanya harus lugas. Ragam ilmiah yaitu digunakan dalam karya ilmiah, yang berarti bahasanya harus lugas dan objektif, serta juga harus cermat. Yang kedua ragam sastra. Ragam sastra itu sering digunakan dalam karya-karya sastra seperti penulisan puisi, novel, cerpen, dan lain-lain. Terakhir ragam hukum. Ragam hukum itu biasanya dapat ditemui
Yang terakhir ada ragam hukum. Ragam hukum biasanya digunakan dalam dokumen-dokumen yang berkaitan dengan hukum, serta penggunaan bahasanya harus cermat, presisi, dan tidak ambigu agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Topik pembahasan terakhir ini adalah fungsi bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu fungsi secara umum dan secara khusus. Secara umum, bahasa Indonesia memiliki 4 fungsi, yaitu yang pertama alat komunikasi, yang kedua alat untuk mengungkapkan perasaan atau mengekspresikan diri, yang ketiga alat berintegrasi dan beradaptasi sosial, dan yang keempat ada alat kontrol sosial. Ada fungsi secara khusus. Secara khusus ini dapat diartikan bahwa mengadakan hubungan dalam pergaulan sehari-hari manusia adalah makhluk sosial yang tak lepas dengan makhluk sosial lainnya. Komunikasi yang berlangsung dapat menggunakan bahasa formal dan non-formal. Yang kedua ada mewujudkan seni atau sastra. Bahasa yang dapat digunakan untuk mengekspresikan perasaan melalui karya seni sastra, puisi, syair, cerita, dan lain-lain. Yang ketiga mempelajari bahasa kuno. Dengan mempelajari bahasa kuno, kita akan dapat mengetahui kejadian atau peristiwa yang terjadi di masa lampau. Sekian penjelasan video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.